Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan juga inayahnya, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Baik, apa maksud daripada tazkiyatun nafs itu sendiri? Tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata, yaitu at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah bermakna at-tathhir, yaitu penyucian atau pembersihan. Karena itulah zakat yang satu akar dengan kata tazkiyah disebut zakat, karena ia kita tunaikan untuk membersihkan atau menyucikan harta dan jiwa kita. Jadi tazkiyatun nafs itu ada dua kata di dalamnya. Yang pertama at-tazkiyah dan yang kedua adalah an-nafs. At-tazkiyah artinya adalah at-tathhir, yaitu pembersihan, penyucian. Makanya kata zakat yang merupakan kata yang memiliki satu akar dengan kata tazkiyah ini, itu bermakna adalah atau dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta dan jiwa. Adapun kata nafs, bentuk jamaknya anfus dan nufus, berarti jiwa atau nafsu. Dengan demikian, tazkiyatun nafs berarti penyucian jiwa dan nafs atau penyucian nafsu kita. Ini secara bahasa makna tentang tazkiyatun nafs, yaitu penyucian atau pembersihan jiwa atau nafsu. Namun at-tazkiyah tidak hanya memiliki makna penyucian, at-tazkiyah juga memiliki makna an-numu, yaitu tumbuh. Maksudnya, tazkiyatun nafs itu juga berarti menumbuhkan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji. Jadi tazkiyah ini selain memiliki makna pembersihan atau penyucian, juga punya makna lain, yaitu an-numu, yaitu bertumbuh, berkembang. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk menumbuhkan atau mengembangkan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat dengan sifat-sifat yang baik lagi terpuji. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tinjauan bahasa di atas bisa kita simpulkan bahwa tazkiyatun nafs itu pada dasarnya melakukan dua hal. Pertama, menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat akhlak yang buruk atau tercela, disebut pula takhalli, seperti kufur, nifak, riya, hasad, ujub, sombong, pemarah, rakus, suka memperturutkan hawa nafsu, dan sebagainya. Yang kedua, menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat atau akhlak yang baik atau terpuji, disebut pula tahalli, seperti ikhlas, jujur, zuhud, tawakal, cinta, dan kasih sayang, syukur, sabar, ridho, dan sebagainya. Nah ini, jadi dari pengertian atau dua makna bahasa di atas bisa kita simpulkan apa? Bahwa tazkiyah itu artinya kita berusaha untuk menyucikan dan membersihkan
ya jiwa kita dari hal-hal buruk, dari kotoran-kotorannya, ya. Disebut dengan istilah takhalli, ya. Takhalli. Sifat-sifat apa saja itu? Ya seperti ujub, sombong, hasad, pelit, ya. Dan sifat-sifat buruk lainnya, ya, nifak, ya, riya, ya, kufur, ya. Ini semua adalah sifat-sifat yang harus kita bersihkan dari jiwa kita. Kemudian yang kedua, kita setelah membersihkan jiwa, kita membangun jiwa itu dengan sifat-sifat yang baik, ya. Mengembangkannya, ya, menghiasi agar jiwa kita menjadi baik setelah dikosongkan dari sifat-sifat buruk. Setelah kita melakukan takhalli, ya, membebaskan jiwa dari sifat-sifat buruk, ya, maka selanjutnya adalah kita, ya, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat baik, disebut dengan istilah tahalli. Jadi seperti apa sifat-sifat itu yang perlu kita kembangkan dan tumbuhkan di dalam jiwa kita, yaitu seperti ikhlas, ya, sifat jujur, ya, zuhud, ya, tawakal, cinta dan kasih sayang, syukur, sabar, ridha, dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat yang kita hendaknya bisa menghiasi jiwa daripada setelah kita mengosongkan jiwa tadi dari sifat-sifat yang buruk, kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Jadi setelah melakukan takhalli, membebaskan jiwa dari sifat-sifat buruk yang ada, maka selanjutnya kita melakukan tahalli, menghiasi jiwa tersebut dengan sifat-sifat yang baik. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat atau konsep daripada penyucian jiwa itu sendiri. Ya. Jadi intinya adalah apa? Intinya ada dua. Ya. Kita bebaskan, bersihkan, sucikan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, ya, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, ya. Kemudian yang dikenal dengan istilah takhalli. Kemudian kita selanjutnya menghiasi, menumbuhkan, mengembangkan jiwa kita dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik yang disebut dengan istilah tahalli. Ya. Inilah hakikat daripada tazkiyatun nafas, ya, penyucian jiwa. Nah, apa kaitannya dengan ruqyah syar'iyyah? Nah, ini sangat penting, bahwa semakin baik kondisi jiwa seseorang, ya, maka dengan begitu dia semakin siap untuk menerima, ya, Al-Quran. Dia akan lebih mudah untuk disembuhkan dengan terapi Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini hanya akan begitu memberikan efek yang luar biasa, ya, memberikan syifa, ya, dengan izin Allah terhadap orang yang sakit manakala ia mampu atau si sakit itu mampu melakukan pembersihan jiwanya, ya. Manakala dia mampu melakukan konsep tazkiyatun nafas, semakin bersih jiwa, ya, semakin sehat jiwa seseorang, maka semakin mudahlah ia menerima Al-Quran untuk masuk memperbaiki kondisi kejiwaan yang ada. Dengan begitu, orang yang jiwanya bersih, maka insya Allah dia lebih gampang untuk disembuhkan ataupun diterapi dengan Al-Quran. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, ini menjadi penting, ya, seperti yang kita sebutkan pada waktu yang lalu, bahwa ada analogi sederhana, ya, ketika kita ingin mengusir, ya, lalat, ya, kehadiran lalat yang mengganggu itu di sekeliling kita, maka jangan terlalu berfokus pada bagaimana cara mengusir lalat tersebut, akan tetapi
kita berfokus mengapa lalat itu hadir, mengapa lalat itu datang, ya apa yang mengundangnya untuk hadir dan untuk datang. Nah kalau itu kita bisa fokus dan kita bisa mendapatkan pokok permasalahan kenapa lalat itu bisa hadir dan bisa datang, ya maka akan lebih mudah bagi kita untuk ya mengusirnya. Ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata dia datang karena ada hal yang mengundang. Apa yang mengundang lalat? Kita paham bersama bahwa lalat itu tidak hadir kecuali jika ada kotoran yang menarik lalat tersebut untuk datang. Karena kita tahu lalat itu adalah binatang yang sangat menyukai kotoran, yang sangat menyukai tempat-tempat yang bau, tempat-tempat yang jorok, ya, yang kotor. Maka kalau itu yang menarik lalat datang, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Bersihkan ya kotoran tersebut, ya, bersihkan tempat tersebut dari bau dan dari sampah yang ada. Nah, dengan begitu, insya Allah lalatnya dengan sendirinya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Nah, orang yang sakit, ya, lalu kemudian ia mampu melakukan ya proses yaitu penyucian jiwa, ini seperti analogi tadi, dia bukan sekedar bagaimana upaya mengusir gangguan yang muncul dari syaitan tadi pada dirinya, tetapi bagaimana dia berusaha untuk ya menghilangkan ya apa yang menarik syaitan itu untuk dekat-dekat. Syaitan itu untuk datang kepadanya. Nah, itu apa? Sama dengan lalat tadi. Wah, syaitan itu juga suka dengan hal-hal yang buruk, menyukai hal-hal yang sifat-sifat yang negatif, ya, sampah-sampah jiwa, ya, kotoran-kotoran jiwa. Ini adalah menjadi hal yang menarik bagi syaitan. Ya, bahkan bisa menjadi rumah syaitan di dalam jiwa seseorang. Nah, kalau ini bisa dibersihkan, kalau ini bisa dihilangkan dari jiwa seseorang, kotoran-kotoran yang merusak ini, yang menarik kehadiran syaitan, maka insya Allah ketika jiwanya bisa bersih dari kotoran-kotoran tersebut, ya, maka itu lebih mudah bagi seseorang untuk mengusir syaitan yang ada. Nah, Al-Quran sangat mudah ya diterima oleh hati-hati yang sehat, hati-hati yang bersih. Semakin sehat dan semakin bersih hati seseorang, maka ya semakin mudahlah ia dan semakin terbukalah ia untuk menerima setiap ayat-ayat pesan-pesan cinta daripada Al-Quran. Ibarat akhwat yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kesimpulannya adalah apa? Jika kita ingin Al-Quran itu meninggalkan kesan yang sangat luar biasa ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, maka yang paling penting adalah jangan lupa lakukan konsep penyucian jiwa, yaitu dengan dua cara: takhalli, membebaskan jiwa, membersihkannya dan menyucikannya dari kotoran-kotoran, dari sifat-sifat buruk, ya. Kemudian yang kedua tahalli, yaitu menghiasi, menumbuh kembangkan jiwa dengan sifat-sifat atau akhlak terpuji. Barakallahu fikum, adana wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.